Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tulhikmah dari Tadris IPSA dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis pendidikan. Apa yang dimaksud dengan landasan psikologis pendidikan? Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia melalui sikap mental dan jiwa manusia. Selanjutnya, bentuk-bentuk psikologis pendidikan. Yang pertama, psikologis perkembangan. Yang kedua, psikologis belajar. Yang ketiga, psikologis sosial. Pendekatan psikologis perkembangan ada 3. Yang pertama, pendekatan pentahapan. Yang kedua, pendekatan ipsatif atau individual. Yang ketiga, pendekatan diferensial atau perbedaan. Psikologis perkembangan menurut Rousseau ada 4 tahapan. Yang pertama, masa bayi, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Masa ini dikatakan sebagai perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak-anak dari 2 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa pubertas dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Perkembangannya yaitu perkembangan pemikiran. Yang keempat, yaitu masa adolesen dari umur 15 tahun sampai 25 tahun. Dan perkembangan ini berkembang secara sosial, kata hati, dan moral. Bentuk psikologis pendidikan yang kedua yaitu psikologis belajar. Secara psikologis belajar didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu teori belajar. Yang pertama, teori belajar klasik. Teori belajar klasik dapat dimanfaatkan diantaranya untuk menghafal perkalian dan disiplin mental. Yang kedua, teori belajar behaviorisme, yaitu menurut teori ini, belajar akan terjadi jika ada kontak hubungan antara orang yang bersangkutan dengan benda-benda di luarnya. Yang ketiga, teori belajar kognisi. Teori ini menekankan pada cara individual mengorganisasikan apa yang telah ia alami dan pelajari. Bentuk psikologis pendidikan yang ketiga yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial menurut Hollander yaitu psikologis yang mempelajari seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologis dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pidarta 2007 halaman 219. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar, di antaranya minat dan kebutuhan individu, persepsi kesulitan akan tugas-tugas, dan harapan sukses. Pentingnya landasan psikologis dalam pendidikan. Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, peranan psikologis menjadi sangat mutlak. Analisis psikologis akan membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Berikutnya, kontribusi psikologis pendidikan dalam proses belajar. Yang pertama, kontribusi psikologis pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. 2. Kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Ketiga,
Kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem penilaian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kontribusi psikologis pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologis pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar, terlepas dari berbagai aliran psikologis yang mewarnai pendidikan. Selanjutnya, kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologis pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran, seperti teori klasikal, conditioning, cognitionist, operant conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Yang ketiga, kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu.